Selamat siang pemirsa, liburan Natal dan akhir tahun sudah di depan mata. Nah bagi Anda yang ingin melepas stres sambil menikmati keindahan warna-warni terumbu karang dan juga beraneka jenis ikan cantik, mungkin surga bawah laut Nusa Tenggara Timur bisa jadi solusinya. Kira-kira seperti apa keindahan bawah laut NTT? Dan seperti apa sih upaya pemeliharaan dan juga promosi wisatanya? Bersama saya Muhammad Syareza, kami akan mengajak Anda untuk menikmati surga di bawah laut NTT. Dan inilah Speak After Lunch selengkapnya untuk Anda. Traveling ke Indonesia Timur adalah impian sebagian besar traveler. Karena wilayah ini memiliki bentang alam yang cantik yang membuat siapa saja menjadi jatuh cinta dengan mudahnya. Sebagai provinsi yang berada di Indonesia Tengah, Nusa Tenggara Timur alias NTT juga menawarkan pesona alam yang sungguh mempesonakan mata. Terutama pesona pantai dan surga bawah lautnya yang akan membuat siapapun tak ingin pulang saat berada di sana. Pariwisata di bumi Floba Morata ini seakan tiada habisnya untuk dibicarakan. Dengan kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki, wajar jika Gubernur NTT Frans Leburaya optimis daerah yang dipimpinnya siap menjadi destinasi wisata kelas dunia. Promosi pesona alam, budaya, ekonomi kreatif, dan kerajinan tangan pun semakin digencarkan dalam rangka mewujudkan branding NTT sebagai New Tourism Territory. Saat ini Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jalamu terus mempromosikan destinasi unggulan di NTT ke berbagai daerah hingga mancanegara. Tak ketinggalan juga pesona surga bawah lautnya. Alam bawah laut timur Indonesia memang dikenal masih asli dan belum tercemar, sehingga terumbu karang dan biota-biota laut baik flora dan faunanya masih hidup secara alami di habitat aslinya. Promosi taman laut pun dilakukan melalui kegiatan lomba foto bawah laut yang melibatkan peserta dari berbagai negara. Lomba foto bawah laut ini dilakukan setiap tahun secara bergilir di 4 kabupaten, yaitu Alor, Lembata, Flores Timur, dan di perairan Maumere. Sudah sewajarnya, provinsi yang memiliki 1.192 pulau dengan alam yang mempesona dan kekayaan adat istiadatnya ini menjadi andalan untuk menjejakkan kaki. Karena ada surga bawah laut di Nusa Tenggara Timur. Itu dia pemirsa surga bawah laut NTT. Untuk membahas lebih lanjut lagi di studio sudah hadir bersama saya narasumber kami. Di sini ada Pak Dr. Marius Ardu Jalamu MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Selamat siang, Pak Marius. Pak Marius, tadi saya sempat melihat surga bawah laut NTT, ini Pak ya. Itukah yang memang selalu dielu-elukan masyarakat, dengan dipuji oleh banyak traveler begitu? Saya juga sempat membaca bahwa ini salah satu surga bawah laut terindah di Indonesia. Iya, persis. Kita mulai dari Flores Barat, ya, Manggarai Barat. Di sana ada perairan Labuan Bajo. Menurut CNN, versi CNN itu underwater di Labuan Bajo itu kedua terbaik dunia. Oke. Ya, jadi turis-turis domestik dan internasional sering ke Labuan Bajo untuk menikmati underwaternya. Kemudian di Alor, ya, di Pulau Kepa, di bawah lautnya juga sangat indah. Di Lembata juga, Flores Timur, dan hampir semua perairan Nusa Tenggara Timur, underwaternya sangat indah. Dan kita lihat tadi di tayangan televisi bagaimana pesona keindahan dari underwater di perairan Nusa Tenggara Timur. Dan ini menjadi daya tarik wisatawan domestik dan internasional selain keindahan alam yang ada di daratan dan juga seni budaya yang ada. Iya, Pak Marius, kalau misalnya tadi Pak Marius menyampaikan menurut survei dari CNN ini urutan nomor 2 begitu yang terbaik di dunia underwaternya. Ini berarti sudah mendunia. Persis. Ya, sudah mendunia. Dan apa sih kendala-kendala dalam mempromosikan? Kadang banyak hal yang agak sulit untuk mempromosikan suatu keindahan di negeri kita sendiri begitu. Bagaimana cara dari NTT mempromosikan surga bawah laut? Iya.
Marketing dan promosi pariwisata kami sangat gencar. Kita kerjasama dengan media, baik televisi nasional, televisi lokal, dan juga media sosial. Dan kita juga memulai dialog internasional melalui radio untuk mempromosikan semua destinasi wisata kita, baik yang ada di daratan maupun underwater yang ada di bawah laut. Dan memang dengan gencarnya promosi itu, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara begitu banyak ke Nusa Tenggara Timur. Dan kemarin Bapak Menteri Pariwisata juga sudah merilis bagaimana kunjungan wisatawan ke Indonesia, dan ini kelihatannya memang meningkat 24%. Dan ini sesuatu yang sangat mengembirakan kita semua. Oke, kalau kita lihat yang di layar televisi saat ini, Pak, di sebelah saya ini adalah salah satu keindahan surga bawah lautnya NTT. Ini di pulau mana Pak tepatnya, Pak? Ini di Pulau Alor ya. Kita lihat di Alor ya? Di Sika, di Oh, Sika. di Sika. Ini di Sika. Nah, ini ada apa nih, Pak? Ya, ini kan biota laut ya, dan ini yang sangat diminati oleh para wisatawan. Ini kita lihat di sini, Mas Reza ya, beragam biota laut yang pemirsa, ada di kalau misalnya pemirsa bisa lihat yang Pak Marius pegang saat ini adalah beragam biota laut yang ada di surga bawah lautnya NTT ya, Pak ya? Ya, ini di Kabupaten Sika. Oke. Di Momere. Ini ada 72.000 hektar. Itu area biota laut ini. Dan ada 47 spot. Ada 47 spot, titik-titik spot diving yang biasanya para divers itu melakukan fotografi. 47 spot di mana bisa dilihat seluruh keindahannya oleh para peselancar gitu. Kayaknya kalau 47 spot itu lebih dari sehari ya, Pak ya? Lebih dari kalau sehari. untuk menyelam, menikmati keindahan bawah laut NTT begitu. Nah, kalau misalnya branding yang cukup menjadi permasalahan, adakah yang dialami kesulitan dari Dinpar NTT dalam membranding surga bawah laut NTT sendiri? Ya, sebetulnya mungkin kesulitan kita adalah akses ke media internasional ya. Ya, akses ke media internasional. Kalau kita diberi kesempatan untuk memiliki akses langsung ke media internasional, tentu akan baik sekali. Ya, selama ini memang kita bekerja sama dengan media nasional, diantaranya televisi, ya, iNews TV, TV Kompas, dan banyak juga dan sejumlah media ya? Ya, sejumlah media untuk memarketkan, mempromosi semua keindahan alam di Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya di daratan, tapi juga underwater. Siapa bilang susah, Pak, untuk ke dunia internasional? Saya membaca dari sebuah tulisan bahwa bawah laut dari NTT ini adalah surga dunia setelah Karibia. Dan ini ditulis dalam sebuah buku oleh seorang traveler. Itu juga menjadi salah satu kebanggaan bagi warga NTT. Artinya begini, Nusa Tenggara Timur itu sudah internasional, sudah go internasional. Semua orang mengenal. Nah, sekarang kami di Dinas Pariwisata menghendaki kita ada akses yang lebih luas untuk juga mempromosikan itu di luar negeri. Ya, akses itu ya masih sangat terbatas ya. Dengan apa namanya input yang sangat terbatas, kita belum menjangkau itu. Tetapi dengan bantuan Kementerian Pariwisata, ya semua destinasi wisata seluruh Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur itu sudah juga go internasional. Ya. Sudah go internasional surga bawah laut NTT, pemirsa. Lalu bagaimana dengan respon masyarakat di sana? Banyaknya para turis yang datang ke NTT, ke Alor, ke Kepa untuk melihat surga bawah laut. Welcome kah warga dari NTT sendiri, Pak, terhadap turis-turis yang datang? Sangat welcome ya. Kita tahu masyarakat di seluruh Indonesia ya pada umumnya sangat welcome ya dengan kedatangan turis baik domestik maupun mancanegara. Memang ini berproses. Kita tahu bahwa memang akselerasi budaya antara etnik, antara bangsa itu tidak mudah ya. Perlu ada suatu adaptasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Tetapi pengalaman Bali ya, pengalaman Bali yang sudah mengembangkan pariwisatanya sudah ratusan tahun. Memang pada awalnya mungkin sulit, tetapi sejalan dengan perkembangan dinamika sosial, dinamika demografi, dinamika ekonomi, akhirnya juga teradaptasi secara natural. Dan justru mendukung pemerintah. Persis. Dan itu bisa dirasakan ya, Pak ya? Bisa dirasakan. Artinya kita lihat bahwa pemerintah tidak terlalu sulit untuk mengembangkan pariwisata. Kenapa? Karena memang masyarakat juga mendukung. Jadi memang pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan serta. Persis, ada multiplier efek ekonomi, multiplier efek sosial di dalam apa namanya pertemuan antara etnik, antara budaya yang terwujud dalam wisatawan domestik dan internasional dengan masyarakat lokal. Jadi tidak ada persoalan dalam hal ini.
Oke, yang juga selain respon masyarakat juga positif terhadap pariwisata di NTT sendiri untuk mengembangkan hingga go internasional dan terbukti sudah go internasional, branding juga sudah dilakukan. Persis. Begitu ya, Pak Marius. Lalu bagaimana dengan akses ke sana, Pak? Ya, sangat mudah ke Nusa Tenggara Timur. Ke Labuan Bajo misalnya, ada terbang langsung dari Jakarta ke Labuan Bajo di Manggarai Barat. Itu dengan Batik Air, ya Boeing itu sudah masuk, Garuda juga masuk ya. Lalu dari Denpasar ada 26-28 penerbangan dari Denpasar menuju Labuan Bajo. Jadi nggak perlu bingung-bingung dan sulit-sulit ya, Pak, untuk itu mengakses ke Labuan sana? Bajo itu Mas Reza itu pintu di bagian barat kedatangan wisata internasional dan domestik ke Nusa Tenggara Timur. Di bagian selatan itu Kupang. Kupang itu ibu kota provinsi. Ya. Di bagian tengah ada Ende, ada Maumere. Di perbatasan Mota Air, Mota Masin dengan Timor Leste, ya itu juga pintu masuk kedatangan wisatawan kita. Lalu di bagian barat daya itu ada Waingapu di Sumba Timur dan Tambolaka di Sumba Barat Daya. Oke. Jadi semuanya sudah terakses. Kita di sana ada 15 bandara, 2 bandara internasional, 1 di Labuan Bajo, Bandara Komodo, dan 1 di Kupang, Bandara Eltari, itu Oke. bandara internasional. Itu pasti setiap pesawat mau mendarat melihat keindahan bawah laut sudah terlihat begitu dari udara ya, Pak ya? Persis, kalau di Teluk Maumere, Mas Reza ya, begitu kita dengan speedboat, kita bisa menyaksikan keindahan bawah laut itu ya. Oke. Karena memang sangat bening ya, airnya sangat bening. Tadi Pak Marius menyampaikan ada 47 spot yang memang ya. menjadi favorit para peselancar. Kira-kira di Ya. mana saja? Bisa jadi kita akan bahasnya lagi. Pemirsa, untuk Anda tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Bersama kami di Speak After Lunch, pemirsa masih membahas terkait dengan surga bawah lautnya NTT. Ada 47 spot yang tadi Pak Marius sampaikan yang menjadi favorit para peselancar. Itu di mana saja Pak biasanya Pak? 47 spot itu di Kabupaten Sika saja. Jadi ada 72.000 hektar, lalu 47 spot. Itu di dalam area 72.000 hektar. Itu belum di Flores Timur, Oke. Selat Meko, belum di Lembata, belum di Alor, Oke. belum di Labuan Bajo dan sebagainya. Kalau Jadi dari ini review hanya- para peselancar, biasanya wilayah mana saja Pak yang menjadi favorit untuk melihat keindahan bawah laut? nih? semua Semua? wilayah itu apa namanya para diver suka. Oke. Ya, karena keindahannya itu berbeda-beda ya. Oh, jadi punya keunikan tersendiri. Punya keunikan tersendiri. Kalau kita lihat tadi di tayangan itu kita melihat begitu bervariasi ya, Betul. biota laut itu, dan itulah daya tariknya. Terumbu karangnya juga Terumbu masih karang sehat kita di sana. masih sehat dan kita perlu menjaga kapal-kapal pesiar ya, sehingga tidak seperti kejadian di Raja Ampat. Oke, berarti ada pembatasan juga dilakukan. Ya, kita memang selalu mengawasi, kita kerjasama dengan aparat ya untuk mengawasi kapal-kapal pesiar supaya tidak merusak terumbu karang. Oke. Ya. Nah, biasanya tidak hanya peselancar saja ingin datang ke sebuah tempat biasanya Pak ya. Ya. Tidak hanya bawah laut saja. Apakah ada Pak destinasi yang memang menjadi salah satu keunggulan dari NTT sendiri? Banyak sekali ya, berkali-kali saya sampaikan. Salah satu dari 7 keajaiban dunia itu kan ada di Nusa Tenggara Timur, di Manggarai Barat, itu Komodo. Itu ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Betul. Dan selain itu ada pulau-pulau kecil yang sangat indah, juga underwater-nya sangat indah. Itu baru di Manggarai Barat. Ya. Kemudian sepanjang Flores itu, karena memang tipologi tanahnya vulkanologik, jadi ekoturismenya sangat indah. Dan begitu banyak destinasi wisata alam yang terbentang dari Flores Barat sampai dengan Flores Timur. Yang dipegang Ya, Pak ini Marius di Sumba. Ini Oke. di Sumba. Ini satu buku yang ditulis oleh seorang pastor Katolik ya, Pater Robert Ramone. Jadi beliau menulis buku tentang Sumba dalam 3 bahasa. Oke. Bahasa Jerman, Bahasa Belanda, Jerman, dan bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ya, Indonesia. Nah, kenapa milih Jerman Belanda? Apakah ini salah satu wisatawan yang paling banyak datang ke NTT? Persis, karena memang orang Eropa ya, mereka punya tradisi akademik yang tinggi. Ya, para wisatawan atau juga antropolog atau sosiolog yang datang ya, begitu melihat suatu ekspresi budaya, mereka mempelajari background dari filsafat budaya. Oke. Nah, Dan itu juga tertuang di dalam sini. buku. Dan Oke. pada umumnya wisatawan internasional yang ke Pulau Sumba, sebelum mereka melihat megalitik misalnya, atau juga budaya atau motif-motif,
mereka mempelajari dari sini referensi, ya supaya mereka Lakukan memahami. riset terlebih dahulu sebelum datang, begitu biasanya ya Pak ya. Jadi, Nah ini juga salah satu kerbau yang memang menjadi salah satu ini budaya. persis. Jadi di sana ada ternak besar, kuda, kerbau dan sapi. Boleh sambil ditunjukin? Ya, yang menjadi apa namanya punya hubungan yang erat dengan kebudayaan. Ya, ternak besar itu ya, kuda, kerbau ya, itu ternak-ternak besar yang dari segi antropologi budaya, dari segi sosiologi budaya itu erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Sumba. Dan para wisatawan biasanya tidak hanya melihat simbol kerbau itu, tetapi mereka mempelajari di balik filsafat itu apa. Dan itulah daya tarik budaya kita di seluruh Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur, bahwa ekspresi budaya yang ada itu ada background filsafat budayanya. Dan ini yang menjadi daya tarik para wisatawan terutama dari Eropa, Amerika, dan mereka mempelajari itu. Jadi tidak hanya para sosiolog atau antropolog, tetapi juga wisatawan yang memang yang kita tahu Eropa itu tradisi akademiknya tinggi ya. Walaupun masyarakat biasa, tapi mereka melihat sesuatu. Prioritaskan pendidikan, begitu ya? Persis. Oke, berarti secara tidak langsung Pak Marius, NTT ini salah satu lokasi wisata yang lengkap. Apalagi di akhir tahun, kita tahu ada surga bawah lautnya juga sangat indah, nomor 2 menurut survei dari lembaga internasional, begitu. Terus juga wisata-wisata lainnya juga patut dikunjungi ya Pak ya? Persis. Pulau Komodo ada di NTT. Komodo, dan khusus Taman Nasional Komodo, itu dari 100 yang terbaik. Destinasi terbaik dunia oleh majalah National Geographic dipilih 10, dan salah satunya di Indonesia. Di Indonesia itu di mana? Di Manggarai Barat itu Taman Nasional Komodo itu the best in the world ya. Jadi dari 100 itu dipilih 10, dan salah satu di Indonesia itu ada di Labuan Bajo itu. Dan itu destinasi yang sangat menarik. Dan pintu kedatangan wisatawan domestik dan internasional Nusa Tenggara Timur bagian barat itu masuk melalui Labuan Bajo, dan penerbangan sangat lancar. Dan ke destinasi-destinasi wisata underwater seperti di Sika, Maumere, lalu di Alor, Lembata juga sangat lancar penerbangannya, karena dari Jakarta, Surabaya ke Kupang, lalu dari Kupang kemudian terbang setiap hari. Jadi tidak perlu takut untuk akses ke sana, tidak perlu mobilitas ke sana. Penginapan juga lengkap di sana, penginapan Pak, ya? Dengan ukuran kabupaten saya kira standarnya baik, dan tidak ada masalah dalam hal penginapan. Dan itu biasanya paling banyak di akhir tahun ya Pak ya? Di akhir tahun. Dan sekarang sejak untuk ke Nusa Tenggara Timur susah mendapat tiket pesawat ya. Karena sudah full semuanya. Sudah full. Kalaupun ada itu sangat mahal ya. Jadi memang harus pintar-pintar memilih waktu ya Pak ya untuk liburan ke sana ya. Karena memang banyak sekali turis wisatawan yang datang, tidak hanya Indonesia ya. Dari luar negeri juga banyak. Dari luar negeri. Ya, kita tahu sekarang kecenderungan wisatawan internasional itu tidak hanya ke Bali, tapi beyond Bali. Ya, beyond Bali itu kan go east, ke timur ya. Ada Nusa Tenggara Barat, ada Papua, ya, ada NTT, dan semuanya menawarkan keindahan yang penuh pesona. Dan kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, setelah kita berjalan-jalan keliling dunia, saya kira alam Indonesia di daerah tropis ya, di daerah Katulistiwa menyimpan sejuta pesona yang tidak ada duanya di dunia. Dan Nusa Tenggara Timur adalah salah satu yang terbaik. Keindahan alam baik di daratan maupun di bawah lautnya. Yang juga kalau di sini Pak, ini banyak sekali terumbu karang yang tadi kita bicarakan begitu. Ini pernah ada kontes foto kah untuk acara-acara surga bawah laut di sana? Persis, ini kan dilombakan Mas Reza ya. Jadi para divers itu dari berbagai negara itu dilombakan ya. Ada kemudian nominasinya ya. Nominasi menurut standar-standar diving internasional, dan mereka itu setiap tahun? Setiap tahun kita lakukan ya, mulai dari Alor, Lembata, Flores Timur, dan baru-baru ini di Sika ya, di Maumere kita lombakan. Jadi tidak sekedar para divers itu memfoto, tetapi juga dilombakan, dan ada standar-standar internasional untuk menentukan mana juara 1, 2, 3 dengan varian-varian fotografi di bawah laut. Ini juga memicu banyak para wisatawan datang ya Pak ya, untuk ikut berlomba sekaligus menikmati keindahan surga bawah laut NTT ya. Sebetulnya bukan juara yang mau mereka peroleh ya, tetapi suatu pengalaman, keindahan bawah laut yang nggak bisa dinikmati orang dan banyak. Dan kesan dari para divers internasional ya, dari Jepang, bagaimana keindahan bawah laut di Nusa Tenggara Timur itu luar biasa ya. Dia tidak temukan. Berbicara tentang NTT sama dengan Karibia itu. Betul, itu banyak sekali tulisan-tulisan
yang membandingkan antara Karibia dan juga NTT, surga bawah laut yang sangat indah di sana. Lalu kira-kira pemirsa apa target dari pemerintah setempat terkait dengan surga bawah laut yang akan mendunia dan sudah mendunia ini ya Pak ya? Kita akan nantikan jawabannya usai jeda berikut. Tetaplah di Speak After Lunch. Anda masih bersama kami di Speak After Lunch, pemirsa. Saya sampai sibuk untuk melihat keindahan bawah laut, surga bawah lautnya NTT, Pak. Nah, kalau ini saya melihat bahwa banyak sekali terumbu karang yang sangat cantik dipamerkan di foto-foto. Biasanya para peselancar bisa melihat terumbu karang dengan indah. Betul. Itu di kedalaman berapa meter, Pak? Itu pada umumnya kedalaman 7 meter, 10 bahkan lebih dari itu ya. Dan mereka sangat bertahan di bawah, betah di bawah ya, karena memang menyaksikan keindahan bawah laut yang luar biasa. Asal asupan oksigennya cukup ya, persis ya. Dan memang waktu kita mengadakan lomba itu kita siapkan dengan baik ya, semua input dan kebutuhan oleh para divers itu sehingga mereka bisa menikmati fotografi secara baik dan secara lebih profesional. Nah, ini pemirsa yang cukup menarik perhatian saya, ini ada ikan kecil ya Pak ya. Ini salah satu karya foto bawah laut. Ini yang karya foto bawah laut yang diadakan festival setiap tahunnya ya. Setiap tahun. Dan ini dipamerkan dan juga Pak ya. Dan itu hanya bisa difoto oleh kamera khusus. Ya. Bukan sembarangan kamera berarti ya Pak ya. Bukan sembarangan. Demikian juga ikan-ikan kecil itu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu hanya bisa dilihat dengan kamera khusus oleh para fotografi internasional itu. Nah, ini juga ya Pak ya. Ya. Nah, ini dia pemirsa salah satu hasil karya foto ya memang dipamerkan dari surga bawah lautnya NTT. Pak, kalau misalnya festival selalu diadakan setiap tahun, ini kan sudah akhir tahun. Ada acara-acarakah di sana menjelang Natal dan Tahun Baru di NTT? Ya, biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru sangat banyak acara ya. Acara Tahun Baru tuh banyak sekali di setiap, ya mulai dari kampung sampai dan kota ya, karena memang di sana mayoritas Kristen ya, jadi mereka selain ibadat di gereja juga merayakan festival seni budaya. Baru-baru ini kami merayakan Hari Ulang Tahun Nusa Tenggara Timur yang ke-59. Jadi semua festival seni budaya dari kabupaten kota Nusa Tenggara Timur itu ditampilkan. Juga karnaval budaya, juga melibatkan etnik-etnik dari seluruh Indonesia yang tinggal di Kupang. Itu di Kupang, di ibu kota provinsi. Demikian juga di ibu kota kabupaten lain seluruh Nusa Tenggara Timur ya. Menjelang Natal Tahun Baru biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Natal dan Tahun Baru. Nah, biasanya kalau kita berkunjung ke suatu tempat, Pak, pasti ingin membawa buah tangan. Nah, buah tangan yang paling pas kalau dibawa dari NTT itu apa sih biasanya, Pak? Banyak sekali, Mas Reza. Motif-motif tenun ikat di NTT sangat kaya ya. Ya, salah satunya tadi di Sumba ya. Ini motif-motif di Sumba. Itu juga seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya ekspresi budaya yang sangat tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Sumba. Sama juga dengan kabupaten lain di seluruh Nusa Tenggara Timur. Tenun Jadi ikat ada tenun ikat seperti ini, Pak, yang dipakai warga NTT ya Pak ya? Ya, persis. Itu salah satu contoh. Nah, ini kalau bisa kita lihat di layar televisi, pemirsa biasanya tenun ikat dipakai oleh warga di NTT seperti ini ya Pak ya? Dan fashion show itu juga sering dilakukan ya. Tidak hanya di Kupang, tapi juga di Jakarta atau di kota-kota besar lain, bahkan sampai di Amerika, Jepang, Eropa kita sudah selenggarakan fashion show internasional untuk memperkenalkan tenun ikat. Nah, lalu apa nih Pak yang dilakukan oleh Dinpar dan juga pemerintah setempat terkait dengan target ke depannya yang kita tahu bahwa surga bawah lautnya NTT sudah mendunia, bahkan dibandingkan dengan Karibia. Apa target ke depannya? Ya, target ke depan itu kami mau menjadikan sektor pariwisata ini sektor ekonomi yang memang signifikan, menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat kita. Sama juga dengan kebijakan Bapak Presiden yang memilih sektor pariwisata sebagai sektor unggulan, untuk memperkuat ekonomi kita ke depan. Dan kemarin Bapak Menteri Pariwisata sudah merilis bagaimana pertumbuhan pariwisata 2017 24%, pertumbuhan itu luar biasa, kedatangan wisatawan ke Indonesia dan tentu saja termasuk Nusa Tenggara Timur di dalamnya. Dan dengan majunya konektivitas penerbangan udara ya, akan semakin banyak wisatawan internasional yang datang ke Indonesia termasuk ke Nusa Tenggara Timur, dan target kita adalah bagaimana menjadikan pariwisata ini sektor yang utama untuk menggerakkan perekonomian kami di Nusa Tenggara Timur selain pertanian.
Pak, himbauan terakhir buat para pemirsa di rumah mungkin yang ingin mengunjungi NTT, Ya. ingin melihat surga bawah lautnya dan juga destinasi wisata lainnya. Silakan Pak. Ya, saya menghimbau untuk mari berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Sangat mudah untuk mencapai Nusa Tenggara Timur. Dan juga sudah ada penerbangan dari Kupang ke Dili. Jadi wisata internasional yang dari Australia, dari New Zealand, dan juga negara-negara lain tidak hanya datang melalui Jakarta ke Kupang atau Denpasar Kupang, tapi sekarang bisa melalui Dili. Dan kami sedang berjuang untuk penerbangan langsung dari Darwin ke Kupang. Jadi semua konektivitas udara sangat lancar dan kita berada dalam suatu skenario growth triangle, segitiga pertumbuhan antara Kupang, Dili, Darwin, ya. Dan kita akan memperlancar ketiga kota besar ini, tentu berdasarkan protokol yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden tahun 2012, waktu Bapak Yudhoyono, lalu kemudian Perdana Menteri Sanana dan Perdana Menteri Julia Gillard di Australia. Jadi kita menjadikan Kupang, Dili, Darwin itu satu segitiga pertumbuhan, tidak hanya untuk kedatangan turis internasional, tapi juga ada kerjasama dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Itu di bagian timurnya. Sekarang di bagian barat kedatangan wisatawan dari Singapura, Jakarta, Kupang, atau Surabaya, Kupang, atau Makassar, Kupang, atau Denpasar, Labuan Bajo, Ende, Kupang, atau Denpasar, Wengapu, Denpasar, Sumba Barat Daya, Tambolaka, itu semua sudah terbuka. Jadi konektivitas udara sangat Jadi nggak perlu takut lagi untuk akses menuju NTT, semuanya sudah diakomodir, semuanya sudah lengkap di sana. sudah lengkap. Mari dan berlibur ke NTT. Mari berlibur ke Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih banyak Pak Marius Ardu Jelamu selaku Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ini juga menjadi salah satu inspirasi buat masyarakat Indonesia untuk melestarikan budaya dan juga keindahan bawah laut di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, sayang sekali waktu kita sudah habis. Untuk itu saya Muhammad Syah Reza pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.